Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alvin Nurin Aini dengan NIM 2111050220009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan. Kemiskinan adalah buah dari tingginya ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapat akan selalu muncul dalam setiap aktivitas ekonomi. Akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Akan selalu ada orang yang terlahir dari keluarga mampu, selalu memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meniti karir dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada orang lain yang kurang mendapatkan kesempatan yang serupa. Adapun pendapat menurut para ahli, yang pertama Surjono Sukanto berpendapat bahwa kemiskinan merupakan keadaan ketika seorang individu maupun kelompok individu tidak sanggup untuk memelihara dirinya dengan taraf kehidupan kelompok yang ada dalam masyarakat, serta tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental, dan fisiknya untuk mencapai taraf kehidupan kelompok tersebut. Yang kedua, menurut Gilin dan Gilin mengemukakan pendapatnya bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika seorang individu tidak dapat mempertahankan skala hidupnya yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik serta mental agar memungkinkan dirinya dan keluarganya dapat menjelaskan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat yang baik. Karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang dilakukan dengan tidak bijaksana. Yang ketiga, menurut Risma dan Klein Penning berpendapat bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat non-material. Yang keempat, menurut Suparman, bahwa kemiskinan adalah standar atau tingkat hidup seseorang yang rendah karena mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang ada di masyarakat sekitarnya. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, maka kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya karena faktor-faktor yang mempengaruhi individu tersebut, sehingga kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan individu yang lain. Menurut Ali Khomsan dan kawan-kawan, dalam buku yang berjudul Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu diketahui, yakni yang pertama adalah kemiskinan absolut. Adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan, meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Dari kemiskinan relatif ini maka bisa terbentuk stigma bahwa personal A relatif lebih miskin dibanding personal B karena personal B pendapatannya lebih tinggi. Dan ketiga, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Contohnya banyak terjadi di masyarakat sebagai berikut, yaitu malas, mudah menyerah pada nasib, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan nepotisme, menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggantungkan dari pihak lain termasuk pemerintah, suka berfoya-foya dan berpositif berlebihan, suka mencuri dan memilih jalan pintas untuk sukses, mengandalkan harta warisan orang tua dan tidak berdiri di atas kaki sendiri. Yang keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Contohnya banyak terjadi di masyarakat, yaitu yang pertama,
Sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Yang kedua, penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, masyarakat di satu daerah tidak sempat memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya alam daerah tersebut dikuasai oleh investor asing yang memakai tenaga kerja asing. Yang keempat, negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri. Yang selanjutnya adalah ketimpangan. Pengertian ketimpangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andrianov A. Caniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Yang kedua, menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Yang ketiga, menurut Jonathan Houghton dan Shahidur Kanker, ketimpangan adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Jadi, ketimpangan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakadilan, kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kesempatan lebih baik dan dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Ketimpangan pendapatan seringkali muncul sebagai akibat dari adanya ketimpangan dalam hal akses, kesempatan, dan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal inilah yang menjadikan ketimpangan tidak lahir secara alamiah, melainkan karena diciptakan oleh kondisi dan kebijakan publik. Menurut Bank Dunia, merekomendasikan 4 tindakan utama yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempersempit ketimpangan, yaitu yang pertama, memperbaiki pelayanan publik di daerah. Kunci utama agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik adalah peningkatan pelayanan publik di daerah sehingga dapat memperbaiki peluang kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana bagi semua orang. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja. Program pelatihan keterampilan dapat meningkatkan daya saing pekerja yang tidak sempat mengenyam pendidikan berkualitas. Selain itu, pemerintah dapat membantu menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik melalui investasi lebih besar di bidang infrastruktur, iklim investasi yang lebih kondusif, dan perundang-undangan yang tidak terlalu kaku. Yang ketiga, memastikan pelindungan dari guncangan. Kebijakan pemerintah dapat mengurangi frekuensi dan keparahan guncangan. Selain juga memberikan mekanisme penanggulangan untuk memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses ke perlindungan memadai jika guncangan melanda. Yang keempat, menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan. Kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bantuan, dan jaminan sosial. Merancang sistem perpajakan yang lebih adil dengan memperbaiki sejumlah peraturan perpajakan yang saat ini mendukung terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.